Enggak, Brody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sistem Kendali dari kelas B. Hari ini kami akan berdiskusi tentang teknologi wireless. Nah, teman-teman, di sini keluarin aja pendapatnya masing-masing ya. Dari yang pertama, saya dulu. Teknologi wireless merupakan teknologi nirkabel pada sebuah jaringan tanpa kabel di mana dalam penghubung dan transmisi data melalui gelombang elektromagnetik. Contoh pemakaian teknologi nirkabel ini diantaranya yaitu siaran radio, siaran televisi, komunikasi menggunakan satelit, komunikasi menggunakan radar, komunikasi pada seluler, infrared, bluetooth, hingga wifi. Nah, dari teman-teman sendiri, teknologi wireless nih, pengertian dari teman-teman tuh gimana? Baik, menurut saya ya definisi umum wireless itu jaringan tanpa kabel atau disebut juga nirkabel yang memanfaatkan udara sebagai media transmisi untuk mengantarkan gelombang elektromagnetik. Nah, cara kerja wireless itu seperti mirip dengan walkie-talkie dan receiver. Pada wireless, transceiver itu dipegang oleh adapter yang mempunyai fungsi untuk mendeteksi adanya jaringan wireless pada komputer melalui radio. Adapun fungsi teknologi wireless itu kayak memakai tidak mempunyai batas ruang gerak pada jarak jangkauan dan satu titik pemancar WiFi. Area jangkauannya lebih fleksibel. Terus wireless memberikan kemungkinan bagi LAN untuk dipasang tanpa kabel sehingga mengurangi biaya pemasangan. Menurut saya seperti itu. Izin menambahkan, menurut saya teknologi wireless ini dipakai untuk pemindahan data dan dia tidak menggunakan kabel atau seperti TV kabel atau yang lainnya. Teknologi wireless ini banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media perpindahan data. Contoh teknologi wireless yang sangat dominan dalam kehidupan Anda adalah pada penggunaan telepon seluler. Teknologi tersebut kemudian semakin berkembang dan disematkan pada jaringan internet yang populer dengan nama Wi-Fi. Cukup sekian, terima kasih. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan ya, dari saya sendiri, tentang teknologi wireless itu adalah teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel. Biasanya juga istilah teknologi nirkabel ini umumnya dipakai untuk pemindahan data. Jika dulu harus menggunakan media kabel, sekarang sudah banyak teknologi wireless membuat proses transfer data menjadi lebih praktis. Dan juga keunggulan teknologi wireless itu ada banyak ya, seperti tidak perlu kabel, dapat dipakai di berbagai perangkat mobile dan elektronik, memiliki kecepatan transfer data yang konsisten, dapat diaplikasikan pada jaringan yang lebih luas. Di balik keunggulannya pasti ada kekurangannya, seperti biaya yang mahal, cuaca yang buruk sebagai musuh teknologi wireless. Cukup sih seperti itu. Terima kasih, balik lagi ke moderator. Tadi kan juga udah disebutin ya sama teman-teman pendapatnya, ya saya setuju juga kurang lebihnya kayak gitu. Terus selain dari kelebihan dari teknologi wireless ini, kekurangan dari teknologi ini juga ada. Karena uh, di dunia ini kan gak ada yang sempurna ya. Salah satunya itu, kekurangannya itu yang pertama itu biayanya mahal. Karena jika ingin mengaplikasikannya pada jangkauan yang lebih luas seperti jaringan MAN itu akan menggunakan apa sih namanya pengembangan yang lebih baik
maka akan menekankan biayanya tersebut. Terus perangkat keras yang mendukung terciptanya teknologi wireless tergolong lebih mahal daripada penggunaan kabel. Terus habis itu yang kedua, dari segi cuaca, kalau kita wireless kan kita tanpa kabel ya. Kalau misalkan ada cuaca ganggu sedikit, misalkan cuacanya lagi nggak bagus-bagus aja, itu bisa mengganggu juga dari cara kerjanya, proses kerjanya kayak gitu sih. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Izin menambahkan ya, di dalam sistem instrumentasi kan ada pengolahan atau kontroler data, yang dimana itu adalah rangkaian pengolahan untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan pengetahuan dari data mentah. Setelah terprogram, pengolahan ini bisa dilakukan dengan cara otomatis oleh komputer rangkaian pengolahan data, membentuk sistem informasi. Izin menambahkan untuk kekurangan wirelessnya. Selain yang disebutkan sama Esther, biaya yang mahal dan cuaca yang buruk, banyaknya sekat-sekat atau tembok yang tebal juga akan mempengaruhi sinyal transmisi data. Apabila Anda berada di tempat yang memiliki sekat tembok yang tebal, jangan heran jika jaringan wireless yang Anda gunakan memburuk. Mungkin itu saja. Izin menambahkan ya, tapi dari saya itu adalah penerapannya. Penerapan teknologi wireless itu juga beragam ya, seperti hal umum yaitu telepon genggam yang eh, sudah memakai jaringan nirkabel yang paling umum digunakan saat ini, dan juga perangkat komputer. Perangkat komputer ini awalnya tidak menggunakan sistem wireless karena tujuan awal dari pembuatan komputer adalah untuk mempercepat perhitungan serta untuk penyimpanan data. Namun seiring perkembangannya zaman, wireless mulai dipasang di pada komputer. Dan yang ketiga itu transfer energi. Mungkin pada zaman dahulu untuk mentransfer energi dengan menggunakan wireless terdengar sangat mustahil. Tetapi zaman sudah mulai berganti lah, udah maju semua sekarang. Terus yang keempat itu ada GPS untuk navigasi. Yang kelima itu ada satelit televisi. Yang keenam itu ada remote control. Mungkin itu aja sih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Balik lagi ke moderator. Ya, selain itu ada juga jenis komunikasi yang termasuk pada jaringan nirkabel. Yang pertama itu ada WPAN atau Wireless Personal Area Network, yaitu Bluetooth, Home RV, Zigbee atau infrared. Kemudian ada WLAN, Wireless Local Area Network. Itu biasanya tuh WiFi yang biasa kita pakai. Terus ada WMAN, Wireless Metropolitan Area Networks. Terus ada WWAN, Wireless Wide Area Network. Kalau tadi kan saya juga udah bilang ya, kayak yang lebih mahal itu kalau kita mengembangkan lagi wirelessnya ke yang mana. MAN itu kan masuknya ke Wireless Metropolitan Area Network. Karena jaringan yang akan terhubung akan lebih luas juga. Seperti itu sih. Mungkin atau ada yang mau dibahas lagi yang lain. Izin menambahkan, di sini kan kita sistem instrumentasi ada 6 ya. Saya menyebutkan salah satunya, yaitu data prosesor. Di sini ada recorder, keluaran pengkondisi dari amplifier, lalu dikirimkan oleh recorder, lalu dikirimkan ke sinyal, tampilan sinyal atau tegangan. Lalu mendeteksi ukur atau tegangan masuk. Nah, habis itu menampilkan tegangan atau perubahan tegangan. Nah, dia masuk lagi, ada 2 jenis di sini tuh, ada analog dan ada digital. Dari situ ada transducer atau pengkondisi sinyal, lalu dia diperkuat oleh penguat, lalu baru masuk ke data recorder.
Setelah itu, lalu dia diolah atau dengan namanya pengolah data atau sistem kendali. Transducer ini adalah catu daya. Untuk pengukurannya, kita bisa menganalisa data dengan objek, lalu masuk ke sensor pengukuran, lalu pengolahan data, lalu kita bisa menganalisis. Pada sistem kendali, kita bisa dari masukan, jaringan masukan, lalu dikendali, di sini dikendali dibagi dua. Bisa langsung masuk sensor atau pengukuran, lalu ke plan atau prosesnya. Lalu terjadi ke keluaran atau hasilnya. Cukup. Izin menambahkan ya, di dalam sistem instrumentasi juga di situ disebutkan ada open loop system dan closed loop system. Yang di mana open loop system ini terdiri dari proses, signal conditioner, data display, dan control panel. Nah, di situ tuh dia akan berputar-putar terus. Sedangkan closed loop system itu ada proses, signal conditioner, input controller, proses controller. Nah, yang membedakannya itu dia ada command generator. Nah, jadi yang membedakannya itu ada komen generatornya itu. Mungkin ada yang menambahkan lagi. Izin menambahkan ya dari saya, ingin menjelaskan tentang controller. Controller pada hakikatnya adalah suatu bagian yang mempunyai peranan dan tugas untuk membantu pimpinan dalam mengelola dan menyampaikan informasi berupa data ekonomi, khususnya data-data keuangan sebagai dasar untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Izin menambahkan dari Freddy tadi ya. Sistem kendali juga digunakan pada robot-bot pengintai sebagai pengendali pergerak propeller atau baling-baling kapal dan kamera pengintai terhadap objek. Robot tersebut adalah alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik, baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu atau disebut kecerdasan buatan. Udah sih itu aja. Oh ya, tipe-tipe dari robot ini, yang pertama itu ada robot manipulator, yang kedua itu ada mobile robot. Mobile robot ini juga terbagi lagi. Yang pertama itu ada ground robot atau robot beroda dan berkaki. Terus ada robot submarine dan robot aerial. Udah sih cukup. Mungkin ada lagi yang mau dibahas lagi dari Asof mungkin. Oke, mungkin dari saya tentang definisi instrumen, mungkin dari saya instrumen itu mungkin bisa didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari dan mengaplikasikan pengukuran dan pengendalian kontrol. Nah, lalu untuk mencapai tujuan sesuai dengan kebutuhan dalam cakupan dan bidang produksi, manufaktur, dan sebagainya, variabel proses yang dimaksud mungkin seperti biasanya ada seperti level, tekanan, terus temperatur, flow rate, seperti itu. Dan suatu sistem kontrol yang bersifat manual itu membutuhkan banyak tegangan mungkin atau yang lainnya seperti itu. Sistem kontrol juga bisa disebut dengan sistem controller seperti itu, dan bisa dilakukan secara manual atau otomatis seperti itu. Terima kasih. Izin menambahkan ya, satu lagi di instrumentasi itu tuh ada namanya experimental error. Jadi error setiap alat itu sesuai spesifikasi pembuat. Jadi dinyatakan dalam persen terhadap nilai full scale, misalnya 2%. Nah,
di eksperimental error itu jadi kayak ditentukan gitu sensitifnya berapa, zero offsetnya berapa. Nah, adapun kalibrasi yang dimana setiap pengukuran tuh harus ada kalibrasi gitu, biar saat diukur itu mendapatkan hasil yang baik, yang bagus gitu. Mungkin dari saya itu aja. Udah kali ya dari teman-teman juga semuanya udah dikeluarkan semua pendapatnya, atau udah dicukupkan aja, atau ada yang mau menambahkan lagi untuk terakhir? Dari saya cukup. Dari saya cukup sih. Dari saya juga udah cukup. Ya udah, mungkin dicukupkan aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rekodnya, Teng.